Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sampai pagi hari ini sehingga kita diperjalankan oleh Allah dari rumah kita ke masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di pagi hari ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah Masjid Shiratal Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di pagi hari ini berbicara tentang masalah sujud. Pembahasan sujud di dalam sholat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah pembahasan yang bukan hal yang baru bagi kita. Tapi pembahasan sujud di dalam sholat ini pembahasan yang di sisi lain memberikan pembelajaran kepada kita tentang tawadhu. Ya, tentang tawadhu. Yaitu berbicara tentang bagaimana kita rendah hati dan ibu sekalian. Jadi berbicara sujud, berbicara tentang bagaimana kita memiliki kepribadian rendah hati. Atau tawadhu itu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita memiliki sifat saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai dan ibu sekalian. Itulah sujud yang kita lakukan setiap kali sholat. Sehingga kalau kita setiap kali sujud tidak memunculkan sifat tawadhu ini, sifat kerendahan hati, sifat menghormati, menyayangi dan menghargai, maka sholat itu hanya sekedar kewajiban saja kita lakukan, tetapi tidak muncul dalam kepribadian yang kita miliki dan keseharian yang kita lakukan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, wajarlah kalau di dalam pembahasan masalah sujud di dalam sholat ini ada pembahasan yang terkadang menjadi kendala di antara kita. Walaupun sebenarnya perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti Bapak dan Ibu sekalian. Apa di antara perbedaan yang terjadi ketika kita akan sujud dari i'tidal untuk melakukan sujud Bapak dan Ibu sekalian? Yang sering terjadi itu bagaimana cara untuk turun ketika sujud dari i'tidal itu. Pembahasannya hanya dua Bapak dan Ibu sekalian dari perbedaan itu. Ketika kita mendapatkan penjelasan, mendengar ataupun membaca tentang dua hadis yang pada dasarnya dua hadis ini saling menguatkan,
tetapi seakan-akan dia berbeda. Satu hadis yang dimunculkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan bagaimana Rasulullah SAW sujud, akan turun dari i'tidal ke waktu sujud. Bapak dan Ibu sekalian, beliau mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk al-ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila seseorang itu sujud, maka janganlah yabrukul ba'ir. Sujudnya itu seperti seekor onta gitu. Semestinya wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya lebih dahulu ke tempat sujud daripada kedua lututnya. Ini hadis yang dimunculkan oleh Abu Hurairah. Dan kita harus juga memahami kapan Abu Hurairah ini masuk ke dalam Islam. Apakah di masa Rasulullah berada di Makkah? Apakah juga Rasulullah berada di Madinah? Karena ini juga akan mempengaruhi dari pemahaman kita tentang bagaimana tata cara turun ketika sujud dari i'tidal itu. Di hadis yang lain dari hadis Wa'il bin Hujr atau bin Hujr, beliau mengatakan dengan kalimat idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila kita turun untuk sujud, maka yang lebih dahulu diturunkan adalah kedua lutut, baru kedua telapak tangan. Sama-sama dalam posisi hadis ini tidak terlalu kuat Bapak dan Ibu. Malah ada yang mengatakan bahwa dia lemah. Tetapi kita perhatikan dari asbabul wurud ataupun dari sebab mengapa ada perbedaan pandangan yang dimunculkan oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW sendiri pun juga tidak mengatakan tentang bagaimana tata cara turun ketika sujud. Semua hadis ini muncul dari para sahabat. Tetapi dari hadis yang lain akan dimunculkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa Rasulullah SAW ketika dia masih berumur muda dan lebih kuat ya, fisiknya, maka beliau selalu mengerjakan turun untuk sujud itu dari i'tidal, kedua lutut lebih dahulu, baru kedua telapak tangannya. Tetapi di masa-masa beliau sudah mulai menua, fisik sudah mulai menurun, muncullah gerakan baru yang dilihat oleh sahabat. Apa itu? Dua telapak tangan lebih dahulu turun daripada kedua lutut. Sehingga nanti ketika beliau bangun dari sujud untuk berdiri kembali, itu lutut lebih dahulu diangkat daripada kedua telapak tangan. Kedua-duanya benar Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kedua-duanya benar. Yang tidak benar, yang tidak sholat. Yang tidak benar, ketika sujud langsung keningnya yang turun. Bukan kedua tangannya dan bukan kedua lututnya. Karena tidak ada penjelasan seperti itu di dalam hadis, dan Ibu sekalian. Sehingga tidak perlu diperdebatkan bahwa ini yang paling baik. Sebab Ibnu Qayyim mengatakan dari begitu banyak karangan yang beliau munculkan, salah satunya ya dari kitab fikih sunnah semisalnya, beliau mengatakan bahwa yang lebih sunnah itu adalah menurunkan kedua lutut ketika sujud lebih dahulu daripada kedua telapak tangan. Ya. Nah, karena ini pendapat beliau yang beliau munculkan kepada ibu sekalian. Tetapi itulah yang dipahami, sehingga kalau mengambil dari pendapat jumhur ulama lebih besar bahwa kedua lutut lebih dahulu turun daripada kedua telapak tangan. Begitu pula nanti para fuqaha ahli fikih juga akan berpendapat bahwa yang lebih sunnah itu adalah menurunkan lebih dahulu dua telapak tangan daripada lutut, dan begitu pula sebaliknya ketika bangun dari sujud ke berdiri kembali Bapak dan Ibu. Nah, tapi ini tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena tadi di awal saya katakan bahwa sujud itu menggambarkan tentang ketawaduan. Sujud itu menggambarkan tentang kerendahan hati, saling memahami, saling mengerti.
saling menghormati dan saling menyayangi Bapak dan Ibu sekalian. Itu pada dasarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perintahnya adalah sujud. Masalah dia melakukan bagaimana tata cara sujudnya, nah itu bukan termasuk bagian daripada rukun. Tetapi tadi dia masuk bagian daripada sunnah. Nah, dari sunnah yang ada itu ada penjelasan padanya. Ya, ada penjelasannya. Jadi silakan saja yang masih muda umurnya ketika dia turun untuk sujud lebih dahulu kedua tangannya baru kedua lututnya, atau sebaliknya pada ibu sekalian, ya, atau sebaliknya yang muda ataupun yang tua tidak ada urusan bagaimana ketika dia turun ketika sujud itu, apakah kedua tangannya lebih dahulu atau kedua lututnya lebih dahulu. Ya, silakan kita pilih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mana kita nyamannya, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang juga harus kita perhatikan tentang 7 anggota sujud. 7 anggota sujud Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 7 anggota sujud yang memang betul-betul kita sudah pahami karena ini kerjaan kita setiap harinya gitu. Ya minimal 5 waktu Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak menambahkan dengan sholat-sholat sunnahnya. Ya. 7 anggota daripada anggota sujud itu adalah muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki dengan jari-jari kaki Bapak dan Ibu sekalian. Nah tentu ada hal yang berbeda di sini antara ruku dan antara sujud Bapak dan Ibu. Kalau di waktu ruku kita pernah mendapatkan penjelasan bahwa posisi jari-jari tangan ini dalam keadaan merenggang Bapak dan Ibu. Jari-jari tangan dalam keadaan merenggang ketika kita meletakkan tangan kita ini di kedua lutut kita. Apakah di bagian depan, apakah di bagian samping. Tetapi ketika kita sujud, kedua telapak tangan ini jari-jarinya tidak merenggang tetapi merapat Bapak dan Ibu. Ketika kita letakkan di posisi kita sujud. Ya, di posisi kita sujud Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga posisinya adalah kedua telapak tangan ini tidak terbuka. Seperti jari-jari macan dan ibu sekalian. Tidak terbuka, tetapi dia menutup. Tapi tidak terlalu menutup sehingga akhirnya telapak tangan kita ini mengembung. Ya. Ya, jadi tetap dalam keadaan dia menekan. Ya, tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Jadi, dalam kondisi tidak sama seperti ruku kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hal yang berbeda gitu. Lalu meletakkan tangan tadi Bapak dan Ibu ketika sujud itu hampir sama ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram. Apakah kita letakkan jari tangan kita ini sejajar dengan telinga atau kita letakkan telapak tangan kita tadi, jari tangan ini sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selebih daripada itu kita tidak mendapati dalil Bapak dan Ibu sekalian. Karena dalilnya lebih besar dari 2 macam ini. Meletakkan telapak tangan itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu Bapak dan Ibu sekalian. Maka tidak salah kalau Wa'il bin Hujr mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau mengatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sajada wada'a jabhatahu wa baina kaffaihi wa jafa'an ibtaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud wada'a jabhatahu baina kaffaihi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya itu hampir saja menyamai kedua keningnya. Wajafa'an abtaihi, atau terkadang Rasulullah SAW itu meletakkan telapak tangannya ini sejajar dengan kedua bahunya. Dan Ibu sekalian, silakan
kita memilihnya. Karena ini ada pilihan untuk kita melakukannya Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai kita mengatakan bahwa ini yang paling benar. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena masih ada beberapa hadis yang menjelaskan perbedaan itu sendiri dan dalam keadaan dia sahih Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal yang kedua Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadi perhatian pada kita semua, yaitu ketika kita berdoa pada Ibu, ya berdoa. Doa di waktu sujud itu tidak hanya kalimatnya Subhana Rabbil A'la. Ya Bapak Ibu sekalian, doa di kala sujud itu tidak hanya kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di waktu sujud. Di antaranya hadis yang dimunculkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada yaqulu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau mengatakan, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu fa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oh, panjang sekali Bapak. Ya, panjang sekali itu. Jadi kita biasanya sukanya yang simpel ya Pak Ibu sekalian. Ya, yang simpel, yang pendek tapi besar gitu. Ya, tapi besar. Tapi tadi Bapak dan Ibu, ya, artinya banyak doa yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran. Nah, itu boleh kita pakai di waktu sujud. Jadi jangan sampai pemahaman kita bahwa doa sujud itu hanya Subhana Rabbil A'la. Ya, tidak, tetapi banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Ya, atau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim semisalnya Rasulullah mengatakan Allahumma ighfirli dzambi kulli daqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu ya wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kita mendapatkan gambaran di sini bahwa salah satu tempat yang istijabah kita berdoa di waktu sholat itu adalah sujud. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi salah satu tempat istijabah kalau kita berdoa di waktu sholat itu di mana? Di waktu sujud. Bapak dan Ibu sekalian. Malah di dalam Al-Quran itu Allah memberikan doa kepada Rasulullah di kala sujud. Ya, dan ini biasa dibaca oleh Rasulullah ketika sujud di waktu tahajud. Di dalam surat 17 ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Dan Ibu sekalian. Ini di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi gambaran secara umum yang kita dapatkan dari pembahasan sujud ini Bapak dan Ibu bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah dan merendahkan hati kita di hadapan manusia Bapak dan Ibu. Artinya kita hina di mata Allah gitu. Tapi jangan menghinakan diri kita di mata manusia. Ya, karena yang pantas tempat untuk kita menghinakan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita dari Allah dari perjalanan sholat yang kita kerjakan Bapak dan Ibu sekalian. Maka sudah semestinya lah ketika kita mengerjakan sholat itu, sujud tadi, itu menjadikan jiwa kita menjadi tenang Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi tentram. Bukan malah jiwa kita ini menjadi bermasalah kepada diri. Bukan gitu. Tetapi menjadi ketenangan pada diri kita gitu. Ya, mengapa demikian? Karena Allah katakan di dalam surat ke-22 ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu
wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan kamu, berbuat baiklah kamu agar kamu mendapatkan kebahagiaan. 4, Bapak dan Ibu, Allah minta kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada orang yang tidak beriman. Hanya kepada orang yang beriman. Apa itu? Rukuklah kamu. Apapun permasalahan yang kita hadapi, maka selesaikan dengan rukuk. Yang kedua, apapun permasalahan yang kita hadapi, selesaikan dengan sujud. Bapak dan Ibu sekalian, jadi permasalahan kecil ataupun besar, bagaimana caranya kita mengembalikan kepada Allah itu dengan ruku, sujud. Yang ketiga, wa'budu rabbakum. Tetap kita menyembah Allah, Bapak dan Ibu, bukan menyembah makhluk. Bukan. Jadi Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk menyembah makhluk. Tetapi Allah meminta kepada kita, Rasulullah juga memberikan pembelajaran kepada kita agar kita menyembah Allah. Ya, karena Tuhan kita adalah Allah, Bapak dan Ibu, bukan makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga mengapa kita harus takut dengan makhluk? Kalau kita takut dengan makhluk, Bapak dan Ibu, ya, berarti seakan-akan makhluk itu lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang khawatir, Bapak dan Ibu, dengan makhluk itu. Apa? Ada yang khawatirnya dengan kecoa, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang dengan tikus, ada yang dengan kaki 1000, Bapak dan Ibu. Dia lebih berani menghadapi orang tapi tidak berani menghadapi kaki 1000. Ada, Ibu sekalian. Ya, dia kalau makan bukan main, Bapak dan Ibu, tapi kalau sudah dikasih tempoyak, dia mual-mual misalnya. Kan ada, Bapak dan Ibu, walaupun enak gitu kan. Walaupun enak gitu. Ada yang tidak bisa. Dia anti apa? Anti minum cuka. Cuka dapur maksudnya, Bapak dan Ibu. Bukan cuka pempek, bukan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah minta kepada kita gitu, bahwa kita ini tidak dibenarkan ya untuk meninggalkan rangkaian sholat itu. Sampai kita tetap berbuat baik, Bapak dan Ibu. Walaupun ketika kita berbuat baik, kebaikan itu tidak dibalas oleh manusia, Bapak dan Ibu. Nah, jadi gambaran sujud ini, rukuk misalnya, itu menggambarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, tetap kamu menyembah aku, apapun yang terjadi, tetap kamu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang mencaci kita. Nah, kira-kira bisa atau tidak, Bapak dan Ibu? Berbuat baik kepada orang yang memfitnah kita gitu. Berbuat baik kepada orang yang merendahkan diri kita. Kira-kira kita mau atau tidak, Bapak dan Ibu? Mudah kan, Pak Bu ya? Mudah ini. Ringan kan? Untuk dibicarakan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi disitulah kita belajar, Bapak dan Ibu. Di situ kita belajar gitu. Mengapa? Sebab Allah katakan begini di dalam surat kedua di ayat ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang yang pada dasarnya kamu tidak suka peperangan itu. Peperangan yang paling sulit itu, Bapak dan Ibu, bukan peperangan fisik. Tetapi peperangan yang paling sulit itu adalah peperangan batin, Pak, Ibu. Muka boleh tersenyum. Ya kan? Ceria, bahagia, tapi hati sakit. Ya, dan Ibu sekalian, terlihat wajahnya itu bukan main senang, tapi hatinya bermasalah. Nah, ini peperangan yang paling sulit, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam batin kita, jiwa kita, diri kita. Maka ada orang yang tertawa, tapi tertawanya tidak bisa dihentikan. Siapakah dia? Orang gila. Terlihat dia bahagia, senyum, bertawa gitu, tapi tidak bisa berhenti, Pak. Tidak bisa berhenti. Jumat kemarin saya khutbah di Masjid Kota Baru, di Masjid Muhajirin. Keluar dari masjid ada ibu-ibu bawa motor berhenti, ngoceh di luar pagar, Pak, sambil melihat muka saya. Ya Allah. Dan sampai saya keluar dari masjid itu dia masih ngoceh. Seperti berceramah, Bapak dan Ibu. Dia tanya, apa tadi yang dibicarakan di waktu khutbah? Apa hikmah yang bisa diberikan?
Saya tanya sama orang di situ, dia baru beberapa tahun ini gila, Ustaz. Ya. Setelah dia pensiun dari pegawai negeri. Kayaknya dia tidak suka kalau dia pensiun dari pegawai negeri. Jadi ada juga Bapak dan Ibu yang pensiun dari pegawai negeri jadi gila. Berarti tidak siap pensiun. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita pegawai negeri bukan, pedagang bukan, tidak siap juga pensiun. Pensiun dari mana nih Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada peperangan gitu. Tapi tadi sujud mengajarkan kepada kita menjadi orang yang tawadhu. Ya. Lalu kalimatnya apa yang Allah katakan di surat kedua ayat 216 itu? Asa ya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, atau wa asa sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ayat ini menggambarkan boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai antuhibbu wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi bisa jadi sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak nyaman itu Bapak dan Ibu barangkali lebih baik bagi kita daripada sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang kan pikiran kita itu selalu kepengennya apa? Yang sempurna. Padahal kita barangkali tidak sempurna kalau kita tidak diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak baik. Sehingga kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, yang pada dasarnya nanti akan menjadi kebaikan, inilah yang akan menjadikan pembelajaran yang besar pada diri kita untuk mendewasakan dan mematangkan diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Sebab terkadang umur kita tua, tapi perilaku kita seperti anak-anak. Mudah ngambekan, mudah emosi, ya kan? Mudah apa lagi? Mudah tersinggung dan yang lainnya. Berarti ini ada masalah Bapak dan Ibu, kedewasaannya dan kematangan dalam dirinya. Mengapa? Karena dia tidak pernah mau menerima sesuatu yang berbeda. Padahal hidup ini selalu berbeda Bapak dan Ibu. Kita punya kue di piring itu saja berbeda. Kalau sama semua, rasanya tidak indah Pak. Ya, dari perbedaan itulah makanya anak-anak itu rebutan dan habis yang di piringnya itu. Orang tuanya masih tawadhu di sini. Masih tawadhu dan ini sekali. Jadi perbedaan itu bukan pada dasarnya apa? Merusak, tapi perbedaan itu malah menjadikan apa? Kekuatan besar gitu. Tapi tadi bagaimana supaya perbedaan ini menjadi kekuatan besar? Munculkan salah satu pembelajaran daripada sholat apa? Ketawaduan tadi, Bapak dan saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, rendah hati, Bapak dan Ibu. Ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita dari sujud itu. Jadi tidak hanya sekedar kita mau turun saja ketika sujud, lalu kita berdoa ketika sujud, lalu kita meletakkan 7 anggota sujud di waktu sujud itu. Tetapi sebenarnya sujud ini menggambarkan tentang kerendahan hati kita. Ya, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian, darah yang beroksigen itu akan mudah masuk ke batang otak kita itu dengan sujud. Makanya orang-orang yang rajin sujud, terutama ketika tahajud, itu wajahnya awet muda Pak, Bu. Kita setuju atau tidak dengan pendapat itu, tapi yang jelas orang-orang yang sering tahajud itu awet muda. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat sunnah yang pada dasarnya dulu adalah wajib di awal rangkaian dakwah Rasulullah. Rasulullah menjalankan amanah dari Allah itu untuk mensyiarkan agama. Itu terlihat Bapak dan Ibu, gambaran itu dalam kesehariannya. Sehingga sujud pun juga memberikan gambaran kepada kita tentang apa? Tentang positif dalam kita berpikir. Ya. Mengapa demikian? Karena ketika sujud itu kita sudah pasrah Pak Ibu. Sudah pasrah. Apapun yang terjadi kita akan terima Pak Ibu. Kenapa? Sebab ada orang yang ketika sujud tidak pernah bangun-bangun lagi Bapak dan Ibu. Artinya apa? Meninggal dunia. Dan kita kepingin Pak Ibu meninggal dalam keadaan sujud. Ini Bapak dan Ibu.
Dan itu tanda bahwa dia orang baik. Itu tanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak semua orang bisa Bapak dan Ibu tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita meminta Bapak dan Ibu, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin. Itu tanda, salah satu tanda dari orang yang husnul khotimah. Nah, kita kepingin Bapak dan Ibu meninggal dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena tadi kita hina hanya di hadapan Allah, maka kita hinakan kening kita ini ketika sujud. Sebab ada orang yang ketika dia menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam Bapak dan Ibu, lalu diperintahkan sujud, seakan-akan bumi ini menghimpit kepalanya Pak. Beratnya bukan main. Sebab kalau kita tidak terbiasa sebagai orang yang mengaku diri kita Islam untuk sujud, itu biasanya jadi sombong Pak. Jangan sujud kepada Allah, sujud kepada orang tuanya sebagai anak, tidak mau. Tidak mau. Mengapa? Karena merasa bahwa dia lebih mulia. Dia lebih tinggi padahal tidak ada yang lebih tinggi kecuali hanya Allah. Ya, sehingga Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di dalam surat ke-16 ayat 53. Tidak ada kenikmatan yang ada pada diri kalian kecuali semua datang dari Allah. Coba Bapak dan Ibu. Kita punya harta. Ibu punya emas, apakah cincin, apakah kalung, ataupun yang lainnya. Ya, kita dapatkan dari usaha kita. Tapi ingat, apapun usaha yang kita lakukan, lalu ada hasil daripada usaha itu, sebenarnya yang memberikan siapa? Jadi jangan mengatakan bahwa hasil itu karena saya. Bukan, hasil ini semua dari Allah. Maka ayatnya diantaranya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang ada pada dirimu kecuali semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Pak Ibu. Karena kita sendiri tidak bisa mendatangkan. Coba kita kerja Pak Bu, tiba-tiba datang uang dari mana Pak? Keluar dari tembok. Pernah Pak? Keluar dari tembok itu. Keluar dia sesuai dengan gajinya per bulan. Ada Bapak dan Ibu? Kalau ada Bapak dan Ibu sekalian, kita ruqyah itu tembok. Enggak. Apakah ada orang yang memberikan uang kepada kita, tapi kita tidak pernah tahu dari mana datangnya uang itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Artinya apa? Allah datangkan dengan perantara-perantara Bapak dan Ibu. Ya, dengan perantara itu. Sehingga dari perantara itu kita saling apa? Saling melengkapi sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya. Saling melengkapi kekurangan yang kita miliki. Maka tidak melihat kekurangan, tapi bagaimana kita menutupi kekurangan itu dengan kelebihan. Maka setiap kita diberikan potensi dua. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan bukan buat dicaci, kelebihan bukan buat disombongkan. Makanya nanti kita hidup di dalam masyarakat itu, Bapak dan Ibu, itu majemuk Pak. Tidak mudah gitu. Tidak mudah, kenapa? Dari kepala yang tadi banyak itu kan berbeda-beda. Walaupun satu tempat Bapak dan Ibu, walaupun kita satu masjid, pasti akan ada perbedaan. Nah, yang paling utama adalah kita munculkan hasil daripada sujud itu. Apa? Saling menghargai. Saling menghormati Bapak dan Ibu sekalian. Bukan malah mengeraskan diri kita untuk apa? Untuk menyingkirkan. Untuk menolak Bapak. Tidak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk merangkul sesama kita kepada ya, untuk merangkul. Sebab untuk masuk ke surga Allah itu tidak bisa sendiri Bapak dan Ibu. Untuk masuk ke surga Allah itu tidak pakai pangkat Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak pakai titel. Tapi untuk masuk ke surga Allah itu memakai iman dan takwa. Dua ini Bapak dan Ibu yang nanti akan memunculkan tentang orang-orang yang ihsan, orang yang sabar Bapak dan Ibu, orang-orang yang jujur di balik itu Bapak dan Ibu sekalian. Gambaran besarnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hambanya, maka Allah meminta bagaimana kita memperbaiki kualitas iman dan takwa pada diri kita Bapak dan Ibu. Ya, diminta gitu. Dan kualitas iman dan takwa ini yang muncul pada diri kita itu hasil daripada syahadat Pak Ibu.
Nah, kalau gambaran dalam sebuah rumah tangga, Bapak dan Ibu, kenapa rumah tangga ini bermasalah? Permasalahannya yang pertama apa? Diminta oleh Allah agar dia memperbaiki syahadatnya. Kan waktu Bapak ijab kabul pakai syahadat kan Pak? Kalau saya nggak pakai syahadat Pak, hanya pakai sertifikat kelahiran anak Pak. Karena saya tidak pernah ijab kabul Bapak dan Ibu. Tapi saya menerima kiriman hidup di bandara. Tapi sudah halal. Karena apa? Karena ada buku hijau dan buku coklat dari KUA. Jadi sampai sekarang saya itu nggak pernah ijab kabul Bapak dan Ibu. Karena digantikan oleh ayah. Nah, jadi kalau ada orang ijab kabul itu saya bingung. Gimana caranya nih? Ya, mau coba yang kedua kali, nggak boleh. Karena yang satu belum selesai. Ya, jadi kalau memberikan nasihat pernikahan itu kepada ibu, kadang iri gitu. Kenapa? Karena tidak pernah duduk di pelaminan. Tidak pernah duduk. Makanya setiap kali memberikan nasihat pernikahan itu kadang ada rasa iri Bapak dan Ibu. Ya Allah, di pelaminan enak ya. Tapi kalau didudukan lagi barangkali nggak nyaman juga Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di belakang dayang-dayangnya ada 8. Ada 8 dayang-dayangnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari sujud ini tentang apa? Tentang ketawaduan diri kita Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita merendahkan hati kita, bagaimana kita menghargai tadi, ya, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menyayangi Bapak dan Ibu. Walaupun orang yang kita hormati itu tidak menghormati kita. Walaupun orang yang kita sayangi itu tidak menyayangi kita. Tapi tugas kita tetap berbuat baik Bapak dan Ibu, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah. Kebahagiaan ketika kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua kehidupan kita. Barangkali kebaikan yang kita lakukan kepada sesama tadi Bapak dan Ibu akan memudahkan diri kita ketika kita dikuburkan di liang lahat itu Bapak dan Ibu. Kita sedang merancang sesuatu, nanti kalau kita meninggal, kuburan kita menjadi luas. Seperti Riyadul Jannah, seperti kebun surga Bapak dan Ibu. Kita ingin merancang kuburan kita itu tempat yang indah, tempat yang nyaman bagi kita. Walaupun kuburan itu ya ukurannya 1x2 atau 1x3 Bapak dan Ibu sekalian. Tapi seakan-akan dia luas. Tetapi ada orang yang ketika dia dikuburkan dalam keadaan sempitnya bukan main. Sehingga saking sempitnya kuburan itu dibongkar lagi Bapak dan Ibu di waktu berikutnya. Apa yang terjadi? Kepala ada di kaki, kaki ada di kepala, tulang-tulang rusuknya dalam keadaan sudah terpencar kemana-mana Bapak dan Ibu. Barangkali pernah lihat Bapak dan Ibu kuburan yang dimana di situ sudah lama lalu dibongkar, tapi tulang-tulangnya itu kemana-mana Bapak dan Ibu, menancap. Ya, tidak dalam satu tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita berharap sebagaimana janji Allah kepada Rasulnya, kepada umatnya, bahwa orang-orang yang selalu hidupnya dengan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu, jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak dihancurkan oleh Allah. Kain kafannya tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kepingin seperti ini Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan sebelum datangnya kematian itu? Dan cerita ini kan sudah banyak Bapak dan Ibu. Sudah banyak. Ya, cerita ibu yang ditungkal, yang sudah 13 tahun meninggal. Apa yang terjadi ketika dibongkar kembali karena ada sesuatu yang mau dilakukan? Jangankan tubuhnya, jangankan kain kafannya, tikar pandan yang membalut tubuh si ibu dengan kain kafan tadi itu masih utuh, Pak. Masih utuh. Ya, apa salah satunya? Dia selalu bersedekah untuk orang-orang yang menjadi penghafal Quran. Selalu bersedekah kepada dia, bukan penghafal, dia pembaca, tapi dia selalu bersedekah untuk orang yang menghafal Quran. Apa ujungnya Bapak dan Ibu? Ketika dia meninggal, 13 tahun kemudian kuburan dibongkar, masih utuh, Pak. Masih utuh. Tidak sembarangan itu, karena semua kembali kepada amal perbuatan kita. Nah, tadi diantaranya sujud,
Maka ketika orang itu, jasad itu meninggal dunia, Bapak dan Ibu, orang tadi meninggal, jasadnya itu kan pasti ketika masuk ke liang kubur harus dibuka. Wajahnya harus menyentuh tanah, tangannya, sebagian badannya menyentuh tanah. Kenapa? Karena memang kan kita aslinya dari tanah, Pak. Maka kalau sudah mulai menua, terlihatlah kulit itu ada coklat-coklatnya. Sudah warnanya coklat, ditambah lagi coklat-coklat, Pak. Kecil-kecil. Ya kan? Menandakan bahwa kita sudah mulai menua. Menandakan bahwa kita tidak lama lagi hidup di dunia, Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari rangkaian sujud di dalam sholat. Tapi yang paling utama bahwa sujud di dalam sholat itu mengajarkan kepada kita tentang tawadu, Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada waktu, Bapak dan Ibu silakan. Ada yang mau menyempurnakan, mau bertanya, silakan, Bapak atau Ibu. Ya. Ada Pak? Ya Pak. Waalaikumsalam. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam sujud itu dan di yang lainnya, di ruku semisalnya, itu tidak ada batasan doa, Pak. Dalam kita berdoa di kala itu, minimal kita membaca sekali, tapi tidak dilarang untuk berulang kali. Tidak ada batasan untuk membacanya. Sampai-sampai kalaupun kita tidak membacanya, ya tidak batal sholat kita. Tapi sayang, sunnah yang semestinya kita baca, kita lakukan, kita tidak lakukan, maka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya keutamaannya menjadi berkurang. Sehingga kenapa seseorang itu ketika dia sujud sendiri bisa lama. Tetapi ada juga yang sujudnya sebentar, Bapak Dani, sesuai dengan keinginan pada dirinya. Yang pada dasarnya tidak ditentukan berapa lama dia harus sujud. Tapi tadi, bagaimana kita menikmati doa yang kita baca di kala sujud. Kalau sekiranya seorang imam itu membaca doanya lama, bagaimana makmumnya, Bapak dan Ibu? Tentu semua kita akan gatal tenggorokannya. Supaya menandakan supaya imam ini cepat bangun dari sujud. Ya, dari sujud gitu. Maka tadi tidak ada batasan tentang masalah waktu ketika sujud. Tidak ada batasan. Ya, barangkali imam agak lama sujudnya karena doanya tidak hanya subhana rabbil a'la, tetapi memakai doa yang lainnya yang lebih panjang daripada subhana rabbil a'la. Ya. Walaupun memang kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa di kala sujud itu, walaupun imam harus mengetahui bahwa dia punya makmum yang berbeda
potensinya, kemampuannya. Jadi sekali lagi tidak ada batasan Pak Ibu dalam hal tentang permasalahan berapa lama dia sujud. Ya, berapa lama dia sujud. Begitu pula tadi bagaimana kita sujud. Rasulullah menggambarkan kepada kita karena tidak langsung dari Rasulullah mengatakan. Sahabat yang melihat bahwa Rasulullah itu kalau sujud, Bapak dan Ibu sekalian, selain dia merapatkan jari jemari tangannya, ya, merapatkan dan meletakkan di posisi di bagian telinga ataupun di bagian bahu, tetapi siku ini tidak mengena di bagian sujud. Dan dia mengangkat, Bapak dan Ibu sekalian. Sikunya ini diangkat dan tidak mengenakan di bagian lambung. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita dia akan mengena di bagian lambungnya. Dan Ibu sekalian. Tapi kalau laki-laki dia melebar, bersayap Pak. Tapi juga tidak terlalu lebar. Sehingga menyebabkan orang lain sulit untuk turun. Ya, dan Ibu sekalian. Tetap dia. Sehingga dalam satu hadis, sahabat mengatakan bahwa Rasulullah ketika sujud itu, ketiaknya itu nampak putih. Artinya apa? Jubah yang beliau pakai ini itu tipis, sehingga terlihatlah ketiak beliau. Kenapa? Karena ketika beliau sujud itu merenggangkan tangannya. Direnggangkan. Nah, berbeda dengan perempuan, kalau dia merenggangkan, ini masalah di bagian dadanya. Kalau laki-laki, ini akan menjadi apa? Melebar Pak. Jadi kalau perempuan disamakan dengan laki-laki, nanti perempuan akan melebihi laki-laki. Pundaknya nanti, dan itu terjadi. Ya, kalau mau bersaingan dengan laki-laki. Sudah lepas dari kodratnya, Pak. Dan Ibu sekalian. Nah, jadi, itu hal-hal yang sengaja tadi saya tidak munculkan supaya ada pertanyaan, Pak. Ya, kalau nanti habis semua saya jelaskan, nggak ada yang bertanya nanti kondisinya. Nah, sampai pada posisi masalah jari kaki, Pak. Ya, mau kayak apapun silakan kita lakukan, Pak. Tapi yang lebih utama dari jumhur ulama mengatakan bahwa jari kita itu kita lekukkan ke dalam. Kita lekukkan ke dalam. Jadi dia tidak keluar, tidak hanya berdiri saja, tapi ditekan, Pak Ibu. Nah, tentu secara kesehatan akan menimbulkan sesuatu yang baik. Karena dia ditekan, Pak. Artinya apa? Pembuluh darah itu akan lancar, dan Ibu sekalian. Ya, pembuluh darah akan lancar. Maka dia ditekan itu. Nah, ketika ditekan memang memakai apa? Tenaga dan yang lainnya. Nah, itu dari sisi yang lain, Bapak dan Ibu. Walaupun Rasulullah tidak secara khusus menggambarkan kepada kita tentang kesehatan ini. Tapi dari ilmu kesehatan kita mendapatkan dari para ulama gitu, tentang keutamaan ketika sujud. Jadi banyak sekali, Pak. Tentang tadi darah yang beroksigen ke otak itu. Maka kalau kita punya masalah, sujudlah. Kenapa sujud? Sujud pertama itu memang terkadang Bapak dan Ibu suka memunculkan sesuatu yang tidak nyaman. Barangkali bisa jadi hidung kita ini tersumbat. Tapi ketika sudah kita lakukan berulang kali, apa yang terjadi? Itu nyaman, Pak. Ada ingus itu kita keluarkan dari hidung kita. Tapi setelah itu dia berhenti sendiri. Kenapa? Karena tadi memang darah yang beroksigen itu menekan, Pak. Menekan dia sehingga sesuatu yang menyumbat pada bagian kepala kita ini dikeluarkan. Makanya tempat yang paling enak untuk tidur di waktu sholat di mana, Bapak Dani? Di waktu sujud. Apalagi kalau bulan Ramadan kan? Itu lama tuh. Kenapa? Berbukanya kan kekenyangan. Tuh, imam sudah berdiri, dia masih sujud. Iya, sampai salam masih sujud. Dibangunkan bukan meninggal, tidur. Iya, udah tidur. Yang paling enak apa itu? Tempat yang paling enak kondisinya gitu. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita munculkan pertanyaan ketiga, Pak. Husnul khatimah itu maknanya adalah mengakhiri dalam keadaan baik. Bukan menurut manusia, tapi menurut Allah. Jadi mengakhirkan kehidupan ya kita itu Bapak dan Ibu dengan datangnya kematian dari Allah itu bagaimana dengan cara yang baik. Maka tanda-tanda itu kan Rasulullah berikan, Pak. Apa tandanya? Bahwa kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, keningnya itu apa Bapak dan Ibu? Basah, berkeringat.
Gak sembarangan Pak Ibu. Ada yang mau coba pagi ini? Ya, gak sembarangan. Keningnya berkeringat Pak, itu tanda husnul khotimah. Yang kedua, air mata keluar. Tidak sembarangan air mata itu keluar ketika orang itu meninggal Pak. Tidak sembarangan. Yang ketiga, wajahnya itu seperti tidur Pak, tersenyum dia. Yang keempat, kalau dia punya badan kaku Pak, karena stroke ataupun yang lainnya, kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu langsung apa Bapak dan Ibu sekalian? Melemas. Tanpa dipaksa untuk melemas. Langsung dia melemas Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu hasil daripada amal solehnya. Walaupun kita meminta kepada Allah, silakan kita boleh meminta Bapak dan Ibu. Apa? Ya Allah, bagaimana caranya kalau Engkau cabut nyawaku, aku dalam keadaan sujud. Ada Allah kabulkan dalam keadaan sujud, ada Allah kabulkan dalam keadaan berbuat baik, ada dalam keadaan Allah kabulkan ketika dalam keadaan berbaring, Pak. Ya. Masalah rangkaian syahadat yang dia lakukan, kalimat Allah yang dia lakukan itu, ada yang hanya dengan isyarat, ada yang memang dia membaca, Pak. Saya punya teman, orang tuanya itu mengumpulkan semua anaknya di rumah sakit, Pak. Karena memang dia sakit. Ya, dia minta di waktu itu agar mereka sholat berjamaah. Ya, setelah sholat berjamaah, si ayah ini minta maaf kepada semua anaknya. Minta maaf kepada semua anaknya, kepada ibu sekalian. Setelah dia meminta maaf, dia bilang, ayah mau pergi. Jangan tangisi ayah, dan jangan bersedih, dan jangan kalian berselisih di antara kalian ketika ayah pergi. Dia baca syahadat, pergi Pak. Baca syahadat, pergi dia. Enak sekali Bapak dan Ibu. Ya, ada yang mau kayak begitu Bapak dan Ibu? Siapa yang tidak mau Pak? Ya, jadi ada tanda-tanda yang berbeda di situ Bapak dan Ibu sekalian. Ada tanda-tanda yang berbeda gitu, kondisinya gitu. Tapi tidak juga kita mengatakan bahwa orang yang keningnya itu tidak basah su'ul khotimah. Belum tentu Pak. Belum tentu. Hanya ada tanda yang dimunculkan oleh Allah. Maka kita dianjurkan kalau melihat saudara kita, saudara teman kita atau orang tua kita yang dia meninggal keningnya basah, maka ciumlah keningnya itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan seperti orang yang tadi dia meninggal tadi. Nah, jadi makna husnul khotimah itu bagaimana dia mengakhiri kehidupan dirinya di dunia ini dengan izin Allah dalam keadaan baik. Karena kalimatnya husnun. Kenapa bukan khairul khatimah? Husnun itu posisinya di atas takwa, Pak. Makna husnun atau ihsan, hasan, orang yang muhsin, itu maknanya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, engkau yakin Allah melihat dirimu. Artinya apa? Apapun yang terjadi, aku tetap harus menyembah Allah. Aku tetap harus berbuat baik kepada Allah. Sesusah apapun, sesenang apapun, sesulit apapun, seberat apapun, tetap dia menyembah Allah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya adalah kalimat ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang jujur. Jujur bahwa apapun yang dia miliki, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia jalani, semua datangnya dari Allah. Dan ketika dia datang, kembalikan lagi kepada Allah. Itu diantaranya Pak. Kalau bicara masalah husnul. Sudah tiga-tiganya Pak ya? Sudah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita sudah habis. Insyaallah di waktu mendatang mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para malaikat tidak berhenti untuk mendoakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.